Wabarakatuh, dengan saya Dimas Andrianto. Kita akan bahas pada pertemuan ini tentang Kingdom Plantae, ya, yang merupakan bagian dari mata kuliah biologi. Baik, sebelum mulai boleh juga untuk like channel ini atau subscribe, terus kemudian nanti akan bisa dapatkan info-info menarik seputar biokimia dan yang lainnya. Ya. Oke, untuk Kingdom Plantae ini adalah lanjutan dari pertemuan kemarin tentang Kingdom Protista, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Plantae? Plantae itu adalah kingdom yang berisi tentang tumbuhan. Jadi perhatikan ada istilah tumbuhan dan tanaman, ya. Ini kalau di bahasa Indonesia berbeda, di mana yang alami itu atau semuanya itu adalah tumbuhan. Nah, yang buatan atau membutuhkan bantuan manusia itu adalah tanaman karena ditanam. Kalau tumbuh itu tumbuh sendiri, ya. Baik, ini tumbuhan Kingdom Plantae ini sangat luas, ya, mulai dari seperti ini, ya, tumbuh-tumbuhan, terus kemudian ini, nah, bunga matahari, dan yang sekarang lagi populer ini, ya, namanya janda bolong lah. Ya, jadi kingdom tumbuhan itu sangat luas. Nah, apa sih karakteristik dari tumbuhan? Nah, tumbuhan itu yang pertama yang membedakan dari yang lain adalah tumbuhan melakukan fotosintesis membentuk glukosa. Jadi, tumbuhan memperoleh makanannya sendiri atau yang dikenal dengan istilah autotrof. Yang kedua, tumbuhan itu tidak dapat bergerak atau pindah tempat. Nah, oleh karena itu, tumbuhan mengembangkan berbagai mekanisme untuk melangsungkan hidupnya, terutama misalnya dengan pembentukan spora agar keturunannya bisa bergerak ke tempat lain. Selanjutnya, yang ketiga, tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, namanya juga dinding, ya, bukan kalau hewan itu memiliki namanya nanti membran sel, hanya membran saja. Tumbuhan selain membran memiliki juga dinding. Apa sih bedanya dinding? Namanya dinding itu adalah kaku. Oleh karena itu tumbuhan bisa berdiri tegak sampai ketinggian yang sangat tinggi itu karena tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian tumbuhan ini multiseluler dan memiliki jaringan khusus. Nah, ini yang membedakan dengan kemarin misalnya dari fungi, ya, atau dari Protista, bahwa ini adalah multiseluler tumbuhan dan memiliki jaringan khusus. Kalau fungi tidak punya. Kalau tumbuhan nanti akan ada, kita lihat ada akar, batang, daun. Dan yang terakhir, tumbuhan ini membutuhkan cahaya, CO2, oksigen, dan mineral. Loh, kok ada oksigen? Kalau dulu kan diajarin tumbuhan cuma CO2 dan H2O. Ya, tumbuhan juga butuh oksigen. Nanti ada reaksi gelap dan yang lain, tapi kita tidak akan bahas sejauh itu di sini. Ya, biologi kita hanya akan bahas sampai kepada klasifikasi dari tumbuhan. Nah, ini adalah penampang melintang dari tumbuhan. Jadi untuk bahasa Inggris itu bagian yang ada di atas tanah ini namanya adalah shoot, ya, tidak ada bahasa Indonesianya, saya tidak tahu, pokoknya dari mulai batang, daun, dan seterusnya. Bagian yang di bawah tanah namanya root. Nah, root itu sendiri yang langsung vertikal ke bawah tanah ini namanya primary root. Kemudian akar yang menyamping ini adalah lateral root. Lateral itu artinya ke samping, ya. Primary itu artinya utama. Nah, kemudian ini ada yang halus ini, kalau kita lihat akar itu namanya rambut akar. Terus kemudian di ujung ini namanya ujung akar. Nah, bagian yang bertumbuh itu adalah ujung akar. Tapi kalau kamu lihat bahwa akar tumbuhan itu bahkan bisa menembus beton atau dinding, itu karena akar tumbuhan punya yang namanya tudung akar atau root cap. Nah, kalau ujung akar itu lunak, tapi kalau tudung akar itu adalah keras sehingga bisa menembus beton dan yang lain. Itu tudung akar dan ujung akar, ya, bedanya. Nah, selanjutnya kita bergerak ke atas. Di bagian dalam dari tumbuhan ini ada yang namanya jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Ingat lagi pelajaran biologi waktu SMA-nya, ya. Xilem itu adalah dia membantu mentransport nutrisi dari akar. Nutrisi di sini adalah air dan mineral ke atas, ke daun dan yang lain. Nah, yang kedua floem. Floem ini mentransport
sukrosa ya, yang merupakan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi dari atas ke bawah secara umum itu floem. Nah, kemudian di bagian luar dari batang ini ada yang namanya epidermis. Epidermis itu bagian luar. Kalau tadi vaskuler itu adanya di dalam. Nah, yang di tengah-tengah batang ya intinya itu namanya ground tissue ya, jaringan ya, ground itu inti ya. Nah, terus kemudian percabangan ini istilah bahasa Inggrisnya adalah node. Sedangkan jarak di antara cabang ini adalah internode. Kemudian di cabang ini sering muncul yang namanya tunas kecil, ini namanya bud ya. Kalau di sini munculnya lateral bud, tapi kalau di ujung itu namanya apical bud. Jadi apical itu ujung, lateral itu ke samping. Atau nama lainnya shoot tip ya, ujung akar. Nah, terus kemudian selain akar dan batang, tanaman juga memiliki organ lain. Jadi kalau manusia tuh organnya banyak ya, ada mata, hidung, organ penciuman, terus kemudian usus, lambung dan yang lain. Tanaman itu organnya relatif lebih terbatas. Akar, batang, daun, organ daun, kemudian ada bunga dan buah. Nah, kemudian buah itu sendiri dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu kulit buah, daging buah, dan biji. Nanti biji juga ada lagi kulit biji ya, tapi itu nanti. Oke, ini yang tadi sebetulnya tolong nanti pelajari, akan sangat membantu apabila Anda membaca literatur dalam bahasa Inggris. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Baik, secara umum kingdom Plantae ini dibagi menjadi 2, yaitu tanaman yang tidak berbunga dan tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Kita akan mulai dari tumbuhan tidak berbunga terlebih dahulu. Tumbuhan tidak berbunga dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya moss ya. Ini mosses karena jamak ya, banyak. Fern dan gymnosperm ya. Moss itu artinya lumut. Kemudian fern itu pakis, atau kalau di buku-buku biologi SMA kalau tidak salah namanya paku-pakuan ya. Lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Terus kemudian gymnospermae ini adalah tumbuhan biji terbuka. Nah, ini adalah contoh dari lumut ya, berbagai jenis lumut. Kalau kita lihat juga lumut tipenya itu bermacam-macam ya. Nah, apa sih yang membedakan lumut dari tumbuhan yang lain? Ini lumut memiliki spora pada ujung apa ini nama istilahnya ya, jadi pada ujung struktur yang seperti batang ini memiliki kantung atau kapsul spora, dan spora ini akan dilepaskan pada suasana kering. Kenapa? Agar mudah terbawa angin ya. Ini juga yang kadang bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang. Jadi pada kondisi kering spora itu akan lepas. Kenapa? Karena kalau sudah kering lumut itu bisa mati. Nah, sebelum dia mati dia harus melangsungkan keturunannya, yaitu melepaskan spora. Nah, kalau nanti spora mencapai tempat yang lembab, maka spora akan hidup. Itu lumut. Karakteristik lumut merupakan tumbuhan yang sederhana, tidak memiliki akar, batang, daun sejati ya. Tidak memiliki jaringan vaskuler. Jadi kalau seperti hewan, dia tidak memiliki pembuluh darah seperti hewan tingkat rendah. Kemudian memiliki rhizoid. Kalau akar itu rhizoma. Kalau ini bukan akar sejati ya, namanya rhizoid ya, untuk menempel pada permukaan. Kemudian spora terkumpul pada kapsul yang membawa angin. Dan ini tadi sudah saya sampaikan butuh lokasi yang lembab. Nah, ini ada gambar penampang melintang dari lumut ya. Jadi di sini tetap saja ada yang jantan ya dan betina. Ya. Kemudian untuk melakukan penyerbukan. Kenapa sih ada jantan dan betina? Ya, itu adalah untuk meningkatkan keragaman genetik. Karena dengan beragam keragaman genetik, maka harapan untuk hidup itu akan semakin besar. Nah, kemudian yang kedua adalah paku-pakuan. Apa ciri-ciri dari paku-pakuan? Ini adalah seperti ini daunnya. Ini tumbuhan paku-pakuan atau pakis. Nah, selanjutnya ini ciri-cirinya, yaitu yang pertama daun terbagi menjadi bagian-bagian. Jadi daunnya seperti ini, tapi
terbelah-belah ya, terbelah-belah, lihat ini. Namanya pinna satu ininya, terus kemudian kalau banyak begini pinnae. Nah, kemudian ini batangnya namanya rasis, terus kemudian ini rizom. Nah, perhatikan tadi namanya rhizoid ya. Tapi kalau di sini sudah mulai namanya rhizome dan root. Kenapa? Karena memang bersifat sebagai akar. Kalau lumut tadi dia menempel, tapi lumut menyerap air kelembaban dari sekelilingnya, dari mana-mana gitu. Jadi agak berbeda memang dengan tumbuhan yang lebih besar. Nah, selanjutnya paku-pakuan ini juga menghasilkan spora, di mana sporanya itu terdapat di bawah daun. Jadi kalau kita perhatikan di bagian bawah daun kadang suka ada seperti serbuk, itu adalah spora dari tumbuhan tersebut. Dan daun yang muda itu berada dalam bentuk melinting seperti ini. Ini nanti seiring dengan pertumbuhan dari tumbuhan tersebut, maka ini akan memanjang dan melebar. Jadi itu untuk tumbuhan paku-pakuan.